Salam sahabat inspirasi sejati, senang sekali bisa bersama lagi hari ini. Firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang dengan hati yang rindu akan Engkau. Penuhi hati kami dengan damai dan sukacita yang berasal dari-Mu. Berkati dan berikan hikmat kepada kami, agar setiap kata dalam renungan ini boleh membawa kami semakin dekat kepadamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bayangkan rutinitas pagi kita. Begitu bangun, tangan langsung meraih HP cek notifikasi, scroll media sosial, atau mikirin kerjaan. Memang tidak salah kita bekerja keras, tapi kalau Tuhan bukan menjadi prioritas utama, hati kita akan mudah lelah dan terasa kosong. Ada orang yang sibuk mengejar uang, tapi lupa berdoa. Akhirnya, meski berhasil secara materi, tetapi hidupnya seringkali merasa hampa. Firman ini mengingatkan kita bahwa sejatinya pusat hidup bukanlah kebutuhan duniawi, melainkan adalah kerajaan Allah. Artinya, seharusnya kita menempatkan Tuhan di tempat pertama di dalam kehidupan kita. Ketika prioritas kita benar, berkat lain akan mengikuti. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita memintanya. Dalam rutinitas pagi, bangun tidur, kebanyakan orang langsung buka HP, cek WA, EG, atau email kerja. Tapi kalau kita memprioritaskan Tuhan dulu, kita bisa mulai dengan doa singkat atau baca satu ayat firman, walau cuma 5 menit, itu mengubah arah hati kita sepanjang hari. Dalam keputusan kerja, misalnya ada tawaran lembur dengan bayaran besar, tapi membuat kita tidak bisa ibadah atau waktu bersama keluarga. Mencari kerajaan Allah berarti berani memilih yang sesuai dengan nilai rohani. Meski secara duniawi terlihat rugi, namun hasilnya adalah hati yang tetap damai. Dalam mengatur keuangan, saat gaji turun, kebanyakan dari kita memikirkan langsung ke cicilan, belanja, atau bahkan hiburan. Sedangkan persembahan untuk Tuhan adalah hal yang kesekian. Sebaiknya kita mengutamakan memberi persembahan kepada Tuhan dan menolong sesama terlebih dahulu. Setelah itu, percayalah bahwa Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita dalam relasi dan keluarga. Sebagai contoh, ketika mencari pasangan atau membangun rumah tangga, kita bisa tergoda hanya melihat status, pekerjaan, atau bahkan dari penampilannya. Tapi mencari kerajaan Allah berarti menaruh iman dan nilai rohani sebagai fondasi. Pasangan seiman yang saling mendukung dalam Tuhan akan membawa berkat jangka panjang dalam kehidupan berkeluarga. Di waktu kosong atau hari libur, terkadang kita bimbang antara pilihan bersantai menonton film, bermain game bersama kawan, atau ikut pelayanan di gereja. Mengutamakan Tuhan terlebih dahulu bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang, tapi kita belajar menyeimbangkan. Misalnya ikut doa bersama dulu, pelayanan di gereja dulu, lalu kemudian hiburan setelahnya. Itu membuat hidup lebih terarah. Mengutamakan Tuhan bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan menempatkan dunia di bawah kendali iman. Saat kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu, maka Tuhan sendiri yang akan menata langkah, mencukupkan kebutuhan, dan memberi damai yang tidak tergantikan di dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri renungan kita saat ini dengan doa. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu mencari Engkau terlebih dahulu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang menjadi pusat hidup kami, dan kami percaya Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Amin. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Jangan lupa
like, share, dan subscribe channel Inspirasi Sejati, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.